Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, hari ini Living for Christ Indonesia ada di Banyumas, Jawa Tengah, Purwokerto. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dengan amanat agung yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup pelayanan dari hambanya ini. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Endro Kusworo. Puji nama Tuhan. Apa kabar Pak Pendeta Endro? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Bapak Pendeta ini melayani di gereja Kemah Injil Indonesia Banyumas, ya. Jawa Tengah. Puji nama Tuhan. Saudara, hari ini tentunya ada cerita yang Bapak Pendeta Endro akan bagikan kepada kita semuanya, dan pastinya ini kesaksian yang luar biasa yang kita boleh dapatkan untuk meneguhkan iman kita semakin lagi menyala-nyala. Amin saudara. Baik, Bapak Pendeta Endro, gimana Pak pelayanan? Ya, puji Tuhan berlangsung dengan baik. Wow, luar biasa. Tetap sukacita ya Pak, tetap ya. menyala-nyala Ya, walaupun di daerah yang sedikit dikatakan di daerah mana Pak gerejanya? Di Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Oh, puji nama Tuhan. Jadi di sebuah desa ya pelayanan Bapak ya. Nah, boleh bagi ceritanya nih Pak, bagaimana awal ceritanya Tuhan itu memanggil Bapak untuk melayani dia gitu. Tentunya ada hal-hal yang luar biasa Bapak alami sehingga Bapak mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh hati gitu. Iya. Nah, pada waktu saya kelas 3 SMA di SMA 1 Magelang, waktu itu saya terbeban untuk melayani sekolah minggu. Oh. Ya, jadi makanya saya bergabung dengan gereja di Magelang, GKJ Payeman. Saya mengajar sekolah minggu. Kemudian pada suatu kali saya mendapatkan pengalaman pribadi. Ya, ini subjektif. Tuhan berbicara kepada saya, Endro, kalau kamu mau bekerja di ladang Tuhan, berkatnya besar. Ya Tuhan, saya percaya. Dan semakin menyala-nyala roh saya di dalam melayani sekolah minggu pada waktu itu. Kemudian Tuhan kembali berbicara kepada saya, Endro, kalau kamu mau bekerja di ladang Tuhan, itu berkatnya besar. Ya Tuhan, saya percaya. Nah, terus saya fokus kepada pelayanan sekolah minggu. Nah, 5 tahun kemudian, ya ini prosesnya cukup lama, saya sekolah Alkitab, dan dari situlah Tuhan taruh beban untuk mencari jiwa-jiwa. Ya, saya pergi ke desa-desa, ke kota-kota, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Ternyata cari jiwa itu tidak mudah. Akhirnya kami bertiga pergi ke suatu tempat yang namanya tempat Widoro Tepus Wonosari sana. Nah, kami bertiga sana secara rutin kami layani. Pada waktu itu ada beberapa keluarga yang akhirnya meresponi berita Injil dan mereka siap untuk dibaptis. Wah, luar biasa. Dan itu pasti bukan dari kalangan Kristen. Bukan. Waduh, itu karena termasuk daerah pelosok. Ya, puji Tuhan. Lalu karena situasinya sedang bersamaan dengan hari raya agama lain, situasinya menjadi panas, Bu. Ya, kami dikepung massa. Ya, dikepung massa dengan membawa obor pakai bambu itu, ada sekian banyak orang, tetapi kami terus melayani mereka ya dalam bulan-bulan yang sangat panas itu. Akhirnya dari orang-orang yang bertobat itu dibaptis dan dibaptis di tempat penampungan air. Luar biasa, karena untuk dibaptis di telaga tidak diizinkan masyarakat, akhirnya
dibaptis di bak penampungan air pada waktu itu. Nah, puji Tuhan, ya akhirnya terbentuklah pos PI, sampai saat ini masih ada ya pos PI GKI Widoro yang dilayani oleh Bapak hambanya di sana, Pak Jarno, tetap ada, Bu, puji Tuhan. Dan saya terus untuk mencari jiwa. Kembali lagi ke desa-desa, ke kota-kota, ke gunung-gunung, ternyata yang namanya mencari jiwa itu tidak mudah. Nah, suatu kali saya diajak oleh teman saya untuk pergi ke lereng Gunung Sumbing. Nah, di sana pada waktu itu sedang musim tembakau. Nah, saya dituntun Tuhan secara rutin untuk ke sana, dan ada anak-anak muda yang terbuka untuk dilayani. Amin. Ya, puji Tuhan, walaupun pada waktu itu ya pas situasinya pemilu tahun 1992. Nah, itu juga situasinya pas panas. Saya juga pernah pada waktu itu diadili oleh anak-anak, ya saya bilang anak-anak karena yang mengadili saya di tempat Pak RT itu ya memang anak-anak kecil ya, dengan isu bahwa saya ke sana itu bagi-bagi supermi begitu. Padahal saya nggak membawa apa-apa. Saya ke desa itu cuma membawa kaos saja, ganti saja. Tapi ya puji Tuhan, orang-orang yang saya layani terus berkomitmen dan akhirnya mereka mau dibaptis. Nah, puji Tuhan ya, kita bawa ke Semarang pada waktu itu. Nah, itu akhirnya terus ada dilayani, diteruskan oleh hamba Tuhan yang ada di sana begitu. Wow, luar biasa ya Pak ya. Nah, terus selanjutnya dalam perjalanan pelayanan saya ada di Purwokerto. Ya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, selanjutnya bagaimana pelayanan yang Engkau percayakan pada saya itu? Berarti Tuhan mau menaruhkan visi misi yang lebih kuat lagi ya Pak ya. Lalu, nah ini pengalaman subjektif lagi ya. Saya mendapatkan penglihatan ada tanah lapang, lalu ada tanah yang dilingkari dan terangkat ke atas, cabut begitu. Aduh, Tuhan, saya harus cabut kemana Tuhan? Nah, akhirnya dengan bergaul dengan teman-teman, Tuhan menunjukkan, dan saya akhirnya diutus ke Gereja Kemah Injil di Wangon. Nah, ternyata menurut informasi yang ada itu gereja itu sudah vakum selama 2 tahun. Oh, iya. Ya. Tapi saya bersyukur saya ditempatkan Tuhan di situ, saya dikuatkan oleh Tuhan dan mulai lagi dari awal. Merintis lagi dari awal, ya puji Tuhan lah. Nah, akhirnya keluarga juga mendukung ya, karena saya sudah menikah dan dikaruniai 5 orang anak. Wow. Merintis dari awal lagi. Puji Tuhan. Ya, tapi kami dengan gembira melayani walaupun pergumulan cukup berat karena membiayai 5 orang anak. Tuhan pelihara ya. Tuhan pelihara. Nah, itulah saya bersyukurnya itu Tuhan menguatkan keluarga kami. Amin. Kalau memang fokusnya itu kepada jiwa-jiwa dan di dalam fokus kepada pekerjaan Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan tentunya ya. Amin. Pak Endro ya. Itu sudah terbukti begitu Bu. Iya, tentunya ada satu cerita yang Bapak bisa bagikan ke kita ini, satu pengalaman yang sangat indah dengan Tuhan. Pengalaman bagaimana Tuhan melakukan sesuatu ya di dalam hidup Pak Endro. Nah, mungkin bisa dibagi ke kita. Dalam suatu pelayanan, ya, saya pernah diminta oleh teman saya, Pak Endro, silahkan pada hari Minggu yang akan datang pelayanan di tempat saya. Iya. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, petunjuk apa yang Engkau berikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada umat-Mu yang akan dilayani ini. Nah, waktu itu Tuhan menunjukkan kepada saya ada seorang ibu yang tertunduk beserta dengan anaknya perempuannya. Lalu, oh berarti nanti di sana ada seorang ibu yang akan butuh pertolongan. Lalu saya ketika menyampaikan firman Tuhan, lalu saya bertanya kepada umat Tuhan di tempat itu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, apakah ada seorang ibu yang pergumulannya berat tentang anaknya?
Ya, ada saya Pak. Oke Bu, nanti kita doakan. Nah, setelah saya menyampaikan firman Tuhan di situ, lalu saya doakan, Bu, ada apa Ibu? Kok Ibu mengangkat tangan tadi? Ya, karena anak saya sudah meninggalkan Tuhan. Oh gitu. Oke Bu, mari kita berdoa supaya anak Ibu kembali kepada Tuhan. Dan di situ juga ternyata ada seorang anak muda. Ya, Pak, tolong doakan saya karena di dalam diri saya ini ada roh jahat. Nah, saya mengajak kepada jemaat yang dilayani itu, oke, mari saudara kita bersama-sama bersatu berdoa untuk mendoakan Mas ini yang punya kuasa kegelapan. Nah, ketika umat Tuhan bersatu berdoa, dan saya baru saja mengangkat tangan, bahkan saya belum mengucapkan sesuatu, orang itu sudah bermanifestasi dalam gerakan seperti binatang begitu. Ya, mari saudara-saudara kita bersatu hati, kita doakan supaya pria ini segera dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan kami bersatu hati berdoa, dan puji Tuhan karena jemaat bersatu hati dalam waktu yang sangat singkat kuasa setan itu keluar. Amin. Nah, lalu saya bertanya kepada pria tadi, Mas, sesungguhnya Mas itu dulunya kenapa? Di dalam diri saya ini ada roh harimau. Oh, puji Tuhan, sekarang sudah terlepas. Nah, begitu Bu, yang pengalaman yang diantara yang saya alami begitu. Ini peneguhan untuk panggilan pelayanan. Amin. Dari Tuhan ya Pak, untuk Pak Endro. Wow, luar biasa Pak. Ini ceritanya yang seru-seru nih ya Pak ya. Ada nggak tuh cerita penolakan, kendala-kendala yang Bapak alami, apa pernah diserang atau yang lainnya, mungkin bisa cerita? Penolakan yang saya alami itu ya justru pergumulan sesungguhnya dari dalam. Oh ya? Karena setelah kami diutus ke Wangon itu pergumulan istri saya. Oh. Karena istri saya melihat, loh, mana jemaat yang mau dilayani? Oh. Kan tidak mudah Bu. Ya. Karena membawa 5 orang anak ke tempat yang baru, ya jemaatnya tidak ada. Nah, akhirnya dalam pergumulan itu tetap saya layani 1 tahun berturut-turut. Lalu ya istri saya, nah ini mendapatkan pengalaman subjektif lagi. Ya, dia berjalan di atas jalan, tiba-tiba jalannya patah dan dia jatuh. Dan tak lama kemudian dia bangkit dan jalannya bisa baik dan maju ke depan, dan ternyata di depan sana sudah banyak jiwa-jiwa yang menantikan. Nah, itulah akhirnya istri saya diteguhkan. Oh, ternyata memang saya harus ikut suami untuk pelayanan di Wangon itu. Nah, itulah Bu. Jadi kami sedang menantikan penglihatan itu menjadi kenyataan. Sudah Pak, tentunya. Haleluya, amin. Bapak sekarang sudah diberi banyak jiwa untuk dilayani kapan yang Bapak yang istri Bapak dapat penglihatan seperti itu. Itu luar biasa ya Pak. Amin, itu penglihatan yang betul-betul meneguhkan istri supaya tidak ragu-ragu untuk boleh ikut melayani di ladang Tuhan. 1 jiwa berharga sekali di mata Tuhan. Amin, haleluya. Nah Pak, tentunya istri dari awal itu ketakutannya mesti ekonomi. Iya Bu. Mesti ekonomi ya. Ekonomi ya. Iya, uang dari mana? Jemaat nggak ada, buka gereja ya kan, merintis. Pasti ketakutan seorang istri seperti itu. Nah, sekarang ini Pak, kebutuhan-kebutuhan yang Bapak butuhkan apakah bisa ditanggulangi Pak? Iya belum. Karena gini ya, untuk pelayanan kan terus terang aja kan butuh dana kan. Ya. Kami akhirnya mencari alat-alat untuk ibadah, baik itu sound system, baik itu alat musik, tapi ternyata sampai sekarang masih barang bekas semua yang hampir tidak bisa dipakai. Tapi puji Tuhan, anak-anak saya mau memakai barang-barang bekas, baik itu keyboard yang bekas, gitar-gitar yang bekas untuk pelayanan yang sangat terbatas itu. Ya, jadi keyboardnya rusak, sound systemnya ya rusak, tapi dengan keberadaan seperti itu kami terus melayani. Nah, amin. Ya, amin. Tetap mengucap syukur ya Pak. Segala kebutuhan masih bisa dipenuhi. Pastinya Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhan Bapak sampai hari ini. Jiwa-jiwa bagaimana Pak?
di tempat pelayanan Pak Pendeta Endro? Nah, sekarang mulai berdatangan lah ya jiwa-jiwa yang dulunya meninggalkan Tuhan, akhirnya kembali beribadah, dan saya terus mencari jiwa-jiwa juga. Ya, saya tidak pasif untuk menunggu mereka, tapi saya juga mendatangi rumah-rumah yang perlu saya beritakan kabar baik itu. Memang sudah ada jiwa yang punya komitmen untuk beribadah, dan rencana bulan depan mau baptisan. Memang belum banyak, tapi akan kami baptis jiwa baru. Amin, ya. Haleluya. Percaya Pak bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Amin, Bu. Tuhan pasti mampu dan sanggup untuk memenuhi segala pelayanan Bapak, asal kita fokus kepada jiwa-jiwa ya Pak ya. Betul, Bu. Puji nama Tuhan. Nah Pak, mungkin yang terakhir ini, kerinduan apa? Kerinduan seperti apa Pak? Kerinduan yang terdalam yang Bapak punya saat ini, yang ada di dalam hati Bapak yang belum tercapai mungkin. Ya, satu, ya karena saya hamba Tuhan, saya itu rencana mau membangun gereja mulai dari belakang. Ya, karena gereja itu sangat strategis di pinggir jalan, makanya akan kami bangun dari belakang, dari pondasinya dari belakang, karena gereja itu secara organisasi sudah bersertifikat, tanahnya seluas 800 meter sudah ada. Dan lalu akan kita bangun dari belakang supaya nanti bisa ada gereja yang representatif, begitulah Bu. Ya. Lalu ya kami sangat kesulitan dalam hal transportasi ya, karena memang sepeda motor saya yang sudah tua itu tahun 80-an itu masih tetap saya pakai karena Tuhan belum menjawabnya. Emang ya. Medan di sana berat kah Pak? Sesungguhnya tidak berat, hanya memang karena sepeda motornya itu sudah tua, jadi kadang-kadang kami kesulitan untuk bepergian ke tempat-tempat yang untuk pelayanan itu. Iya. Ya. Percaya Pak, Tuhan pasti mendengarkan doa Pak. Amin. Pendeta Endro. Iya. Terima kasih Pak untuk kisah-kisah pengalaman rohani yang Bapak sudah bagi kepada kami. Kami percaya Pak bahwa semua apa yang dibutuhkan Bapak, Tuhan akan mendengarkan doa Bapak. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati pelayanan Bapak, keluarga, dan semua aktivitas pelayanan Pak Pendeta Endro. Terima kasih Pak. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengar banyak kesaksian dari Bapak Pendeta Endro, di mana beliau ini fokus kepada jiwa-jiwa, dan tentunya banyak kendala yang masih dihadapi oleh Bapak Pendeta Endro. Dan saudara, jikalau saudara memang Tuhan gerakkan untuk mensupport, untuk mendukung pelayanan daripada Bapak Pendeta Endro, saudara boleh melihat ada rekening di layar saudara, rekening bank dari Bapak Pendeta Endro. Jikalau Tuhan memang Roh Kudus mendorong saudara untuk memberikan persembahan kasih demi pekerjaan pelayanan ladang Tuhan di tempat Bapak Pendeta Endro ini, saudara bisa mentransfernya ke rekening yang tertera. Puji nama Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Set me free.